Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai data type apa aja yang ada di DFC. Yang pertama ya, jadi di DFC, di bahasa C terdapat 5 tipe data. Yang pertama yaitu karakter, yang kedua yaitu integer, yang ketiga adalah floating point, yang keempat double floating point, dan yang terakhir adalah void. Jadi apa sih keunikan dari masing-masing tipe data ini? Yang pertama karakter. Karakter ini tuh berfungsi untuk nyimpen suatu huruf atau kata atau kalimat. Contohnya huruf A. Atau bisa juga nyimpen ayam. Atau bisa bentuk kalimat contohnya bubur ayam. Itu bisa disimpan pada karakter. Kemudian lanjut ke integer. Kalau integer itu bentuknya bilangan bulat, jadi seperti 4 atau 20 atau 100 seperti itu. Integer itu nggak bisa nyimpen bilangan desimal atau pecahan. Jadi kalau kakak kira hasilnya itu 17,5, itu pas ngeprint bentuk integer dia akan menjadi 17. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk floating point itu bisa pecahan atau desimal hasilnya. Jadi bisa ngeprint kayak bentuknya 18,2 atau tadi 17,5 dan seterusnya. Nah, bedanya double floating point dengan floating point itu bedanya di berapa banyak sih angka di belakang komanya. Nah, kalau double floating point itu angka di belakang komanya sangat banyak dibanding dengan floating point. Nah, selanjutnya tipe data terakhir yaitu void. Void sendiri itu maksudnya dia tidak akan ngaitan suatu nilai. Jadi nilainya tuh akan nol. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian input-outputnya. Tentu di bahasa C itu ada banyak input-output, tapi biasanya kita pakai hanya sebagian aja. Contohnya tuh bagian output itu biasanya kita hanya pakai printf atau put. Dan untuk input biasanya kita pakai scanf atau getchar, scanf dan getchar atau gets. Nah, untuk puts dengan printf itu kita bisa pilih salah satu. Cuman biasanya kebanyakan kita memakai printf dibandingkan dengan puts. Karena kalau printf itu kita bisa nyimpen banyak. Kita bisa ngeprint banyak. Kita mau ngeprint integer bisa atau karakter bisa atau karakter array atau float dan lain-lain. Tapi kalau puts dia hanya cuma bisa nyimpan ngebaca karakter array aja, nggak bisa yang lain. Makanya kita lebih sering memakai puts, sering memakai printf. Nah, untuk input scanf dan getchar itu biasanya sepaket. Jadi setelah kita nge-scan f itu kita pakai getchar. Nah, untuk scanf itu sama seperti printf, jadi dia bisa baca banyak, yaitu seperti integer, karakter array, atau float. Namun untuk gets, dia juga seperti puts, dia cuma bisa nerima karakter array doang. Maksudnya karakter array itu seperti ini nih. Ini tuh masuknya ke karakter array, seperti ayam, bubur ayam. Nah, kalau karakter doang, itu biasanya satu huruf doang, kakak A, gitu. Nah, terus kita coba di
code-nya. Oh iya, terus kemudian di ini karakter biasanya tuh kita memakai kalau di code itu biasanya singkatannya jadi char. Terus kalau kakak kita mau nge-input output pakai karakter itu kita pakai %c atau %s. %c itu fungsinya untuk yang karakter biasa yang maksudnya cuma satu kata. Contohnya seperti A atau B gitu. Nah, untuk %s itu kita bisa nyimpen bisa satu kata, bisa satu kalimat, atau satu huruf juga bisa. Nah, untuk integer itu singkatannya jadi int atau int, dan itu biasanya pakai format input outputnya itu %d. Untuk floating point itu jadi float singkatannya itu dia memakai %f. Kemudian untuk double floating point itu biasanya dia memakai singkatannya double, dan untuk input outputnya pakai %lf atau long float biasanya seperti itu. Nah, kita coba di code-nya, kita udah ada library, udah ada in main-nya. Nah, kira kita mau ngeprint angka nih. Kakak kita punya angkanya 50. Kita mau ngeprint nih, berarti kita printf. Kemudian ini kan integer. Berarti kita lihat di sini integer itu memakai %d. Kita ini ketik 2 %d. Ada titik koma, dari titik 2 terus koma. Kita masukin nama variabelnya apa? Berarti angka. Titik koma, terus coba kita print. Nah, benar kan 50 hasilnya? Ya benar. Kemudian kita kakek mau nambahin nih depannya kakak angka yang di print adalah ini angka nih. Jadi bisa ada tulisannya juga, angka yang di print adalah ini. Bisa kayak gitu. Nah, jangan lupa biasanya kita di akhirnya diakhiri dari satu kalimat itu pakai \n. Fungsinya dia ada jarak. Kemudian kakak kita mau ngeprint huruf. Kakak A. Kita coba print f huruf yang di print adalah ini kan A, ini huruf, berarti kita pakai %c. %c huruf. Kita kayak ini lupa titik koma, kita coba print, nah adalah A, berarti berhasil. Kemudian kita coba input, kita coba pakai scanf nih. Kakak setelah ini tuh kita mau nge-scanf makanan. Berarti kita buat nama karakternya makanan sama dengan jangan, berarti I-nya kakak kita mau bikinnya 100. Maksudnya tuh kayak variabel makanan dia bisa nyimpan 100 huruf seperti itu. Kita scanf kakak ini berarti kan bentuknya berarti dia pakai %s, koma dan makanan.
terus kita print F. Kita coba pasti mau makan pesan, ini makanan. Karena kita ngetik cake tuh, pasti mau makan cake. Nah, ada kan bisa. Nah, seperti itu kurang lebih. Terus kira-kira mau nyoba nih pakai pots atau gets dan gets gitu. Kita bisa coba kakak minuman ininya 100. Jadi setelah ini kita gets minuman, terus pots minuman. Nah, ini kan tadi makanan ya, ya makanan kakak bubur. Tuh, terus bentar. Kenapa ini langsung bug ya? Seperti ini nih, tadi kakak ngasih. Nah ini kan langsung bug ya kan, nggak. Padahal kita masih ada input satu lagi, tapi langsung bug ya. Nah ini tuh karena kita nggak ada getcha. Jadi pas kita nggak enter untuk nge-scan F, setelah scan F ini kita enternya ngebaca ke gets minumannya. Jadi minumannya tuh isinya enter. Makanya kita perlu getcha untuk makan si enteran dari scanf. Kita coba bubur. Nah, kita bisa input lagi kakak jus. Nah, ada itu fungsi getcha. Jadi kita makan enternya gitu. Kemudian kita coba float ya. Kakak float angka 2 sama dengan 17,5 17,6. Kita coba print F. Float berarti pakai persen F, terus ininya angka 2. Nah kita coba print hasilnya. Kayaknya masih makanan kakak bubur, terus minuman kakak jus. Nah tuh hasilnya 17,6000. Jadi dia bentuknya desimal. Nah kemudian kita ini coba kita komen dulu biar nggak banyak. Kita coba pakai double angka 3 dengan 12,5. Ya coba play. Angka 3. Oh iya, nggak boleh. Nah tuh hasilnya desimal juga.